Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Darussalam dari SMK Negeri 1 Kediri. Yang saat ini saya akan melanjutkan pembuatan video tutorial tentang bagaimana mengoperasikan mesin CNC milling. Dan pada saat ini kita pada proses pembuatan video yang kelima. Sebelum kita lanjutkan ke video ini bagaimana kita mengoperasikan mesin CNC ini, mari kita review kembali pekerjaan yang sudah kita lakukan di minggu kemarin. Yang pertama adalah proses facing milling, yaitu pembuatan penyayatan rata muka dari benda kerja. Yang kedua adalah pembuatan radius atau chamfer, pekerjaan radius dan chamfer ini 2x45. Kemudian yang ketiga, saat ini kita akan membuat kontur yang bentuknya segi 4 seperti ini dengan kedalaman 3 mili. Perintahnya apa? Kita menggunakan perintah rectangular pocket. Bagaimana kelanjutan dari proses perintah rectangular pocket? Mari kita ikuti di tutorial menggunakan ini aplikasi Sinumerik 808D. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus ikuti kelanjutan video ini. Thank you, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, saat ini kita lanjutkan video yang kelima untuk pembuatan kontur yang berbentuk segi 4 dan kontur yang berbentuk lingkaran. Nah, nanti dalam proses pembuatan kontur yang berbentuk segi 4, kita akan membuat perintah atau menggunakan perintah rectangle pocket. Di dalam pembuatan rectangle pocket ini nanti kita perlu ada dua proses. Yang pertama adalah proses rocking, yaitu penyayatan kasar, dan yang kedua penyayatan halus yang disebut dengan finishing. Bagaimana selanjutnya? Terus ikuti di video ini ya. Kita ketik langsung judulnya dulu, yaitu kita ketik titik koma, kemudian kita berikan tanda minus 3 ini. Kita tulis artinya ini yang ketiga, itu pekerjaan rectangle titik pocket. Ini dan enter. Berikutnya adalah kita tulis M5, kemudian M09, berikutnya M00, enter. Nah, sebelumnya kita review dulu ini, edit dulu yang ini rectangle pocket kurang kata-kata atau kurang satu huruf C, kurang satu huruf gini. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Setelah kita enter ini T1, kemudian spasi D1, spasi M6, enter. Kemudian maaf, M6, enter. Kemudian terlalu cepat ini, enter. Kemudian berikutnya S2000 di dulu, terus kemudian M3 spasi G94, terus F300 penyayatan 300,
kemudian M08, ini coolernya menyala, enter. Berikutnya titik koma, kita berikan judul underscore 3 kali, kemudian rocking, ini penyayatan kasar. Ini Bapak sekalian, enter. Berikutnya kita klik milling ya Bapak Ibu sekalian, kita klik milling, kemudian kita klik lagi standar pocket, kemudian kita klik rectang pocket dan kita isikan parameternya. Ini parameternya kita tulis Bapak Ibu sekalian, ini kita tulis 10 mm, kemudian kita lanjutkan 0, kemudian SDIS nya 1, kemudian kita lanjutkan, kita isikan karena durasi ya Bapak Ibu sekalian 3, kemudian 40, ini widthnya 30 mili ya, lebarnya, kemudian berikutnya ini 6, kemudian PA nya 36, terus kemudian PO nya 30, sorry Bapak Ibu sekalian 24, kemudian STA 0, kemudian midnya 1 mili, kemudian valnya 3, kemudian valtnya 0.1. berikutnya kita isikan 300, kemudian 200, kemudian ini 0, yang ini kita klik, yang ini kita select Bapak Ibu sekalian. Ini ada perubahan 12, ini bisa dirubah-rubah, ini 11. Ini terus kemudian berikutnya midanya 8, kemudian 8, kemudian 3, kemudian 15. Terus parameternya kita isikan lengkap 0, kemudian 2, kemudian DP1 nya 2. Oke. Nah, itu kita klik OK. Ini akan nampak di sini Pocket 3 sudah tercantum di view-nya ini, di desktop-nya ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, kan ada tugas yang kedua yaitu finishing. Finishing di pembuatan rektang tadi. Kita ketik judulnya ini titik koma finishing. Ini. Nah, ini kita kasih underscore. Ini kita juga kasih biar kelihatan gitu. Ya Bapak sekalian, kita enter. Berikutnya kita klik ini milling ya, milling, kemudian kita klik circular. Kita klik circular. Kita klik standar pocket, kemudian kita klik rektang, rektang pocket, kita isikan ini parameternya lagi. Yuk kita percepat, enter, kemudian kita isikan aja ya 0, 1, min 3, kemudian panjangnya 40, terus kemudian lebarnya 30 mili, kemudian kita isikan ini 6, kemudian PA nya 36, kemudian PO nya 24,1. Ini penyayatan tambah 1. Terus kemudian 0 tambah 0,1, kemudian ini 1, kemudian valnya 0,1, berikutnya 0,1, berikutnya 0, FP1 nya 300, maaf,
300, kemudian ini 200, berikutnya 0, ininya 12 Bapak sekalian. Nah ini kemudian kita lanjutkan midanya 8 mili 8, kemudian ini juga 8, kemudian 0, kemudian AD-nya 15, terus berikutnya 0, terakhir DP1 nya adalah 2. Oke Bapak sekalian, kita klik OK, maka akan nampak di sini. Berikutnya kita klik untuk menaikkan toolnya itu kita ketik supa misalnya supa, klik spasi G00 kemudian Z 100, kemudian supa lagi kemudian G00 ini penyayatan pisau tanpa penyayatan, kemudian X-nya 100, G00 X-nya 100, Y-nya 100. Ini kita bebaskan, artinya jadi pisau itu kita bebaskan 1 mili ya, 1 mili pada sumbu X, 1 mili pada sumbu Y, dan 1 mili di atas benda kerja. Begitu Bapak sekalian. Kemudian kita klik simulasi, kita klik auto, kemudian kita geser ke bawah. Ini kita nolkan dulu rate-nya, kemudian kita start. Ini kita percepat. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita tunggu biar kelihatan di view-nya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita percepat aja. Ini proses penyayatan fasing. Nah, diulang-ulang fasingnya, kemudian ada proses yang berikutnya tadi, pembuatan kontur radius dan chamfer. Oh, di sini ada channel 1 blok 18. Ada permasalahan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita melihatnya? Kita klik program. Kita reset dulu, kita delete ke proses yang ke 18 tadi ya. Ini 18 ini. Ya, ini terlihat ini di sini 18 ya. Nah, ini ada 6 ini. Oke. G01. Nah, G01. Oke, kembali ke simulasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, justru kalau ada kesalahan begini malah kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita teruskan. Nah, ini tadi sudah terjadi beberapa kesalahan Bapak Ibu sekalian, tapi tidak masalah, bisa diperbaiki kalau di dalam software. Tapi kalau kita menggunakan mesin, nah ini pasti sangat berbahaya. Nah, begini, ini bikin pocket, kemudian radius, ini supa, ini berarti posisinya bahwa pisau itu sudah dalam kondisi di atas benda kerja dan sudah parking di 0.0 aman begitu. Thank you Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sekian untuk pembuatan rectangular pocket. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada video pembuatan circular pocket, pembuatan lubang atau lingkaran yang kedalamannya 3 mm. Bagaimana kelanjutannya kita terus ikuti di video berikutnya. Thank you, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.